Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Pernyataan Presiden Jokowi untuk cawe-cawe jadi rame. Jokowi dituding melakukan intervensi politik, tidak main-main. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana melancarkan tudingan cawe-cawe dilakukan lewat kasus hukum partai pendukung Koalisi Perubahan untuk menjegal pencapresan Anies Baswedan. Pemerintah pun membantah isu penjegalan sengaja dihembuskan sebagai bagian dari perlombaan jelang Pilpres 2024 yang semakin memanas. Lantas untuk apa sih Jokowi sampai turun tangan? Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio dan juga di Zoom. Saya ke Zoom yang dulu ya. Ada mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, sekaligus pakar hukum tata negara, ada Profesor Denny Indrayana. Saat malam waktu Melbourne, Australia. Prof Denny, terima kasih sudah meluangkan waktu. Di sana udah agak larut kayaknya ya Prof Denny ya. Hampir jam 12 malam, Nana. Terima kasih semoga sudah diberi bertahan. kesempatan bergabung. Oke, semoga bertahan. Masih panjang malam kita. Yang ada di studio juga ramai sekali. Saya perkenalkan salah satu dari yang paling kanan, ada Direktur Eksekutif Parameter Politik, Mas Adi Praitno. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam, Rifana. Terima kasih sudah hadir. Ada juga politisi PDI Perjuangan, Bang Ansy Lema. Selamat malam Bang Ansy, ini pertama kali ya? Selamat malam, Rifana. Oke, terima kasih sudah hadir jauh-jauh dari NTT. Oke. Ada staf khusus Mensesnek RI, mewakili suara pemerintah, suara istana, Valdo Maldini. Selamat malam Mas Valdo. Malam Mbak Rifana, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada juga Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Koiri. Selamat malam Gus Coy. Malam Mbak Fana. Oke, dan juga Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaun. Selamat malam Bang Jansen. Selamat malam Rifana, shalom untuk seluruh penonton CNN di Indonesia. Oke, dan juga bergabung melalui sambungan virtual seperti biasanya sebagai bentuk dari partisipasi publik menjelang pemilu 2024. Pemilih muda ini jumlahnya 60%, jadi kami selalu melibatkan teman-teman pemilih muda. Malam ini yang bergabung adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Selamat malam teman-teman dari UNJ. Oke, teman-teman nanti bisa memberikan pertanyaan, kritikan, ataupun memberikan statement begitu ya. Dan juga mungkin dari hasil diskusi kita pada malam hari ini, teman-teman bisa berpikir, oh kira-kira siapa yang akan saya coblos nanti di TPS. Jadi pernyataan ataupun argumentasi dari bapak-bapak di sini bisa meyakinkan teman-teman untuk pilihannya nanti di Pilpres 2024. Oke, saya langsung saja yang pertama, yang jauh dulu di Melbourne. Karena ini pusarannya ini dimulainya dari Prof Denny. Prof Denny, saya akan bacakan ya, saya akan tunjukkan cuitan Anda di Twitter yang cukup mengagetkan dan agak sedikit bombastis. Kita bisa tampilkan mungkin isi cuitannya Prof Denny di layar sambil saya bacakan ya. Dalam cuitan pribadinya Prof Denny Indrayana di Twitter, kita bisa baca di sana tentang cawe-cawe Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa tidak akan netral semakin membahayakan keadilan dalam Pilpres 2024. Informasi terakhir, Partai Nasdem kembali digoyang dan diserang. Kali ini yang dijadikan sasaran tembak adalah 2 menteri kader Nasdem lainnya di kabinet. Ada Menteri SYL akan dijerat dugaan pidana narkoba, sedangkan Menteri SN dijerat dengan dugaan kasus korupsi. Pertanyaan saya Prof Denny, ini informasi dari mana? Karena sangat spekulatif ini Prof Denny. Saya ini sebenarnya bukan orang yang punya monopoli informasi. Informasi-informasi yang saya share itu sudah menjadi rahasia di antara teman-teman politisi. Tetapi kemudian ada persoalan-persoalan, kekhawatiran, ketidaknyamanan kalau itu dituangkan ke publik. Jadi saya yang lebih leluasa untuk menyampaikan itu dan saya merasa penting. Bukan ini saja, saya menulis berulang kali bahwa yang namanya cawe-cawe itu yang paling mengganggu saya sebagai seorang yang belajar ilmu hukum adalah menjadikan hukum sebagai alat, sebagai instrumen untuk strategi pemenangan Pilpres 2024. Ada yang kemudian hukumnya, kasusnya ditahan sebagai pedang Dewi Keadilan itu kan harusnya matanya ditutup tuh supaya dia imparsial. Tetapi sekarang dia dibuka bisa melihat, menebas lawan oposisi dan melepas kawan koalisi. Nah ini yang mengganggu rasa keadilan sehingga saya kemudian tuangkan dalam beberapa akun sosial media saya. Sebelumnya saya sudah menuangkan bahwa cawe-cawe itu bukan dalam konteks pelanggaran etika, tapi sudah masuk ke tindak pidana
kejahatan yang bisa menjadi pintu masuk impeachment artikel. Misalnya di situ ada Bang Jansen. Bagaimana kalau kata istilah Romi, Partai Demokrat itu dicopet oleh KSP Muldoko, itu cawe-cawe. Oke, saya akan masuk ke situ Karena nanti ya. Ya. Oke. Jadi ini semua kalau saya mulai cawe-cawe itu 24 April, Mbak Nana. Mungkin bisa dicek. Saya duga yang pertama kali menulis cawe-cawe itu adalah artikel saya 24 April 2023 dengan judul bagaimana Jokowi mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo, menolak Anies. Di situ saya tulis, Presiden harusnya tidak boleh cawe-cawe dalam Pilpres 2024 Prof. Denny. karena sebagai wasit dan netral. Oke, Prof. Denny. Jadi yang Anda sampaikan di Twitter itu adalah bentuk cawe-cawe dari Presiden Jokowi untuk melanggengkan kekuasaan dan menjegal koalisi lawan politiknya, begitu ya? Maksud cuitan Anda begitu? Ya, Presiden itu memberikan preferensi kepada bakal calon Presiden Ganjar dan Prabowo dan memberikan resistensi kepada Anies Baswedan. Kalau hanya dalam bentuk kampanye, dalam bentuk dukungan pribadi, beliau punya hak suara, sebagaimana sering dicontohkan Obama memberikan Clinton Biden, itu oke. Tapi kemudian melakukan langkah-langkah yang melanggar hukum untuk mengeliminasi bakal calon presiden yang lain secara tidak fair, misalnya dengan kasus Muldoko yang sering saya ungkapkan. Muldoko itu, pengambilan Partai Demokrat itu, kalau di Amerika Serikat, sama sebangun, bahkan lebih parah karena Richard Nixon mundur karena ketahuan Watergate mencoba membobol kantor Partai Demokrat dan memasang alat sadap. Dan itu diklasifikasikan sebagai melanggar impeachment artikel. Ini Jadi agak ini nih keras tuduhannya. Saya harus berikan waktu ke Istana untuk menjawab. Mas Faldo, respon Istana dengan tadi tudingan yang dilontarkan Bang Denny seperti apa? Langsung saja. Ya, sebenarnya tudingannya cukup keras ya Mbak Rifana ya. Ya sebenarnya kan kita punya kebebasan berekspresi tentunya. Namun yang jelas apa yang disampaikan Prof. Denny ya kita bebas berbicara. Tapi jangan lupa bahwa hal-hal seperti ini, tuduhan dalam politik itu kan bahaya ya. Jadi dalam derajat tertentu, sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa untuk urusan pencapresan, kita sama-sama tahu kok di undang-undang itu miliknya partai politik. Nah, dan konteks cawe-cawe yang versi Pak Denny ini emang agak beda banget nih dari semua diskusi cawe-cawe yang saya ikuti gitu. Malah larinya ke sono gitu, ke utara gitu. Tapi terlepas dari itu, kita mesti membedakan Mbak Rifana bahwa Presiden menghormati proses hukum, Presiden eksekutif. Negara kita ini kan trias politika. Kita tahu banget bahwa kita sama-sama menghormati. Ada proses yang sudah jalan di hukum, Presiden nggak akan intervensi gitu. Jadi kami kira apa yang disampaikan oleh Haji Denny gitu ya, itu agak berbahaya sih dalam derajat tertentu. Tapi ya terlepas dari itu, namanya orang nge-tweet ya, kita punya kebebasan berekspresi, publik akan menilai. Gitu. Anda sebagai bagian dari Istana mengetahui nggak informasi yang tadi disampaikan oleh Prof. Denny soal Menteri SYL akan tersangkut kasus narkoba, kemudian Menteri SN tersangkut kasus korupsi. Anda mendengar itu nggak? Saya nggak mendengar sih, tapi justru ini dengarnya dari Haji Denny nih kalimatnya. Mungkin nanti Gus Coy bisa mengkonfirmasi ya. Tapi terlepas dari itu, kita sama-sama menghormati lembaga negara kok Mbak Nana. Jadi kita tahu ada proses hukum yang sedang berjalan, tidak mungkin diintervensi gitu. Jadi ini agak kejauhan nih cawe-cawenya versi Pak Denny ini. Tapi bagaimana kemudian? Boleh saya komentar Nana? Ya, saya mau kasih waktu nih ke Nasdem. Silakan Prof. Denny dulu sebentar. Iya, saya pernah diskusi dengan Pablo. Awalnya Pablo bilang nggak ada itu presiden cawe-cawe. Sekarang presiden sendiri sudah mengkonfirmasi itu, bahwa beliau akan cawe-cawe. Demi bangsa dan negara ya, Prof. Izin. Cawe-cawe, jangan dihalus-haluskan. Cawe-cawe di sana bersikap tidak netral. Dan pada saat saya masuk ke contoh kasus konkret, itu untuk menunjukkan kan kalau Demokrat dicopet, dengan sendirinya kalau Pak Muldoko menjadi ketua umum, maka arah koalisinya pasti berubah. Dan itu berujung kepada Anies tidak bisa menjadi capres. Saya akan masuk ke situ tuh nanti langsung. Saya jelaskan rangkaiannya. Tapi tudingan Anda ini soal dua menterinya Nasdem ini yang akan tersangkut kasus pidana itu informasinya sangat spekulatif ini Prof. Denny, harus dipertanggungjawabkan. Mbak, saya sudah katakan ya,
dari awal apa yang saya sampaikan itu sudah menjadi pengetahuan di antara sudah menjadi teman-teman yang ada di pengetahuannya. sini. Saya mau tanya ke Kita mau menyampaikannya kepada publik atau tidak, begitu saya saja. mau langsung saja Jadi ke- saya ya. sendiri punya kebebasan untuk menyampaikan karena memang saya tidak ada pretensi apa-apa. Baik, saya mau langsung saja ke Nasdem ya. Gus Coy, apakah kemudian Nasdem merasa cawe-cawenya Presiden Jokowi ini menyasar ke kasus hukum yang melibatkan 2 menterinya juga di kabinet? Itu bentuk cawe-cawenya? Nggak tahu saya. Anda nggak tahu, tapi Kang Deddy bisa menyampaikan itu. Masa nggak merasa? Nggak Katanya tahu. sudah jadi rahasia umum. Ya, makanya Kan, rahasia katanya umumnya Prof. di Denny. mana nggak tahu ya. Prof Denny yang tahu. Oke, jadi Anda sebagai kader Nasdem nggak tahu? Nggak tahu. Nggak tahu, tapi Nasdem merasa nggak bahwa cawe-cawenya ini sudah masuk ke dalam ranah hukum? Atau masuk ranah politik saja, Gus? Nggak tahu kedua-duanya. Oke. Baik. Yang sudah terjerat, yang nggak mungkin tanpa ada pelanggaran hukum, pastilah itu. Nah, soal cawe-cawenya, ya orang-orang tertentu yang tahu, kita tidak tahu. Anggap aja itu bisa dikaitkan, bisa yang sesungguhnya, wallahu alam. Tapi begini, soal cawe-cawe dalam pengertian Jawa itu ikut campur pada urusan orang lain yang tidak terkait dengan tugas pokok dia atau terkait dengan dia gitu. Nah, di situ ada subjektif, ada kepentingan bagi orang yang ikut cawe-cawe, siapapun dia. Ketika Presiden dulu menyatakan tidak ikut cawe-cawe, kita senang. Setelah itu ada pernyataan cawe-cawe. Tentu Kecewa saja, berarti? bukan kecewa. Masa nggak kecewa, Itu Nasdem? logis manusia Indonesia, hamba Indonesia, penduduk Indonesia, apalagi politisi. Itu kemudian bertanya-tanya, bahkan curiga, bahkan lebih jauh lagi khawatir dan seterusnya. Itu kan wajar. Karena pengertian dasar cawe-cawe ini bahasa Jawa. Iya. Pun Konteksnya capung. positif apa negatif sih? Kan nggak banyak nih, nggak semua orang Indonesia itu orang Konotasinya, Jawa. konteksnya, pengertian umum, pemahaman umum, dan tradisi yang terjadi Ya. selama ada istilah cawe-cawe itu pasti buruk, itu Oke. jelek. Jadi konteks konotasinya. cawe-cawe, Nah, bahasa cawe-cawe dalam bahasa Jawa itu konteksnya negatif ya? apalagi kalau itu yang melakukan adalah presiden, ya, kemudian kaitannya dengan pilpres, kaitan dengan partai politik, ini pasti kemudian kita kaitkan, ini implikasinya akan besar sekali. Apa implikasinya? Oke. Ketika presiden cawe-cawe mulai dari proses harus ini yang jadi presiden, harus ini yang satu tidak boleh, misalnya, ini Oke. misalnya. Ini implikasinya besar. Apa implikasinya? Implikasinya adalah terhadap proses demokrasi. Karena ketika presiden menggunakan hak pribadinya sebagai presiden lah ya, itu implikasinya buruk kepada kehidupan demokrasi. Apa? Karena dia presiden, cawe-cawe dengan partai, memenangkan partai tertentu, calon tertentu, ya, itu kan nanti akan diikuti oleh Kementerian Dalam Negeri, akan diikuti oleh KPU, akan diikuti oleh seluruh penyelenggara sampai aparatur negara sampai ke bawah, mungkin diikuti polisi, mungkin diikuti tentara, kan di sini kan? Oke. Ini bahaya sekali dalam Tapi konteks cawe-cawe demokrasi. lewat penegak hukum, lewat intervensi hukum itu dirasakan nggak oleh Nasdem ataupun Koalisi Perubahan? Masa nggak dirasakan? Itu maksudnya gimana itu? Ya, kita nggak bisa jawab itu. Kenapa takut nggak jawab? Bukan takut. Jadi Emang nggak ada kali. kalau itu jawaban saya adalah wallahu a'lam bishawab. Oke, jadi kalau Nasdem merasa tidak bisa menjawab itu ya, jadi biarkan publik yang menilai begitu. Nah, karena itu kita kembali ke soal semua hal yang presiden ikut cawe-cawe padahal itu bukan urusan dia. Apalagi tadi Valdo sudah menyebut Indonesia itu menganut meskipun tidak sepenuhnya ya trias politika, hukum harus jalan sendiri tanpa ikut campur eksekutif ya, legislatif harus jalan sendiri, eksekutif jalan sendiri. Kalau itu dilakukan oleh presiden itu bagus, ya kan? Presiden tidak ikut cawe-cawe pada urusan DPR, tidak ikut urusan hukum,
Memang itu seharusnya itu harapan kita semua. Tidak ikut cawe-cawe menentukan calon presiden atau pemimpin nasional, tidak mencari seperti berpikir di negara monarki harus ada putra mahkota segala macam. Nah, upaya-upaya dia seperti itu tidak bagus untuk konteks demokrasi. Gitu lah, kan? Jadi kita berharap karena saya ikut mencoblos Jokowi, kita ikut mendukung Jokowi, Partai Nasdem ikut berkorban segala macam, punya effort yang luar biasa pengorbanan kami untuk Jokowi mulai 2014 sampai pemilu 2019 kemarin sampai besok kalau menterinya tetap dipertahankan sampai besok. Ini kenapa artinya kita punya harapan sebagai presiden, konsentrasilah melaksanakan tugas kepala negara, tugas sebagai kepala pemerintahan. Soal calon presiden, beri kesempatan seluruh putra-putri terbaik bangsa untuk mencalonkan diri. Kemudian setelah itu diserahkan kepada rakyat. Jadi jangan ada kekhawatiran apapun. Karena jangan punya seolah-olah dirinya yang paling benar, dirinya visinya yang paling benar. Itu tuh nggak boleh itu. Kalau Nasdem nggak mau jawab soal intervensi hukum, saya mau tanya ya. Ini tadi sudah disebutkan oleh Prof. Denny ya, bahwa selain Nasdem yang kemungkinan diintervensi secara hukum begitu ya, dicawe-cawe secara hukum, Demokrat soal pengajuan PK-nya Pak Muldoko terkait dengan kepengurusan partai ini, menurut Demokrat sendiri ini bagian dari cawe-cawe pemerintah nggak untuk menjegal koalisi? Sebelum ke sana, Bang Ngabalin di mana nih? Saya hadir di acara ini karena CNN menyampaikan Bang Ngabalin akan hadir gitu. Ini Bang Ngabalin nggak bisa hadir nih, makanya Bang Faldo yang hadir. Karena kemarin kami juga diskusi soal ini di salah satu stasiun TV. Kupikir belum tuntas gitu loh, jadi mau diulang lagi di sini. Apa tadi pertanyaanmu soal apa? Tadi kan udah saya sebutkan bahwa tadi kan kalau misalnya Nasdem ini, makanya nih narasumber harus mendengarkan juga pertanyaan host. Kalau Nasdem tidak mau menjawab soal intervensi hukum ataupun cawe-cawe hukum, Demokrat merasa nggak bahwa pengajuan PK-nya Pak Muldoko ke Mahkamah Agung ini adalah bagian dari cawe-cawe ataupun intervensi hukum untuk menjegal koalisi Anies? Begini, soal Muldokonya begini. Jadi soal cawe-cawe ya, saya kemarin mencoba masuk ke terminologi cawe-cawe positif yang disampaikan Pak Jokowi. Karena saya baca rilisnya Mahmudin. Ya, beliau menyampaikan ada 4 hal tuh. Pak Jokowi ingin cawe-cawe yang pertama, pemilu kita besok demokratis, jujur dan adil, beliau katakan. Yang kedua, ingin cawe-cawe agar tidak ada polarisasi. Yang ketiga, ingin cawe-cawe agar TNI, Polri, ASN itu ya tidak berpolitik praktis begitu, netral dan lain-lain begitu. Saya katakan soal ini semua sudah di undang-undang. Itu. Bahkan jika pun presiden tidak cawe-cawe begitu, ya, ini semua sudah di undang-undang nih. Itu dia. Tapi kalau kemudian presiden ingin dalam tanda kutip cawe-cawe positif itu, saya ingin masuk ke situ kemarin terminologi itu, silahkan nggak apa-apa. Ingin mendebalkan lagi demokrasi jadi lebih baik, jadi lebih netral, polarisasi betul tidak dan lain-lain. Itu makanya saya masuk begini kalau soal Muldokonya. Reshuffle kabinet itu kan bagian dari kewenangan Pak Jokowi itu. Undang-undang mengatur itu hak prerogatif beliau. Gunakan sekarang Pak Jokowi. Itu makanya kami Partai Demokrat ya, kalau betullah jenengan itu ingin cawe-cawe yang positif, buktikan. Dengan mencopot Pak Muldoko. Persis, reshuffle Muldoko karena merusak demokrasi orang ini. Tapi itu bentuk cawe-cawe intervensi hukum nggak? 1 menit pun, nggak ada, tidak ada hubungan. Proses hukum biar aja jalan. Ini kan bagian dari kewenangannya ini. Itu. Tapi kan dengan membiarkan Pak Muldoko mengajukan PK itu bukan bagian dari cawe-cawe ya? Itu kan makanya Pak Muldoko pembantunya Pak Jokowi. Yang sekarang perlu dibuktikan Pak Jokowi ini adalah ya, karena Muldoko itu jenengan yang ngangkat ya, dan dia merusak demokrasi. Namanya tidak ada di sipol tuh. Selaku karir Partai Demokrat. Bagaimana orang tidak punya KTP jadi presiden Republik Indonesia ini, mana bisa? Kita ini semua yang karir partai politik ini namanya kita ada di sipol. Itu. Jadi jangankan jadi ketua umum Partai Demokrat, ya, jadi ketua Partai Demokrat tingkat cabang saja Muldoko nggak bisa, tingkat ranting tidak bisa. Jadi Pak Jokowi kalau jenengan memang ingin cawe-cawe yang positif, karena salah satu bagian juga kemarin Pak Jokowi mengatakan sesuai rilisnya B. Mahmudin itu, Pak Jokowi juga akan cawe-cawe positif dalam konteks beliau akan mendorong peserta pemilu besok bertarung secara katanya itu ya, itu tenang.
fair dan lain-lain. Nggak tenang kami ini. Oke. Itu. Nggak tenang karena mau Dan mencalonkan satu begini, tokoh di luar belum itu. tentu bisa Bukan, karena ada bukan. gugatan. Jangan dulu Nggak masuk ke tenangnya sana. kenapa nggak tenangnya? Kita ini peserta pemilu. Oke. Itu. Kan ada pileg, ada pilpres. Tidak usah dulu masuk ke pilpres ya. Ini bahasannya Itu. soal pilpres ini. Tidak usah dulu masuk ke sana. Kita ini peserta pemilu. Dan Pak Jokowi begitu ya. Paldo juga perlu dengar. Pemilih Demokrat yang lalu itu puluhan juta. Jadi kader, simpatisan, pemilih Partai Demokrat Indonesia ini puluhan juta. Dan kami ini pembayar pajak. Itu. Tidak rela kami, uang pajak kami itu dipakai untuk membayar KSP bernama Muldoko. Oke. Itu dia. Jadi Pak Jokowi, kalau memang betullah jenengan ingin cawe-cawe positif menuju pemilu ini, dan itu masih dalam bagian kewenangan jenengan, bahkan kewenangan betulan. Oke, pertanyaan Itu saya dia. menurut Anda kenapa Karena Pak Jokowi nggak mengganti mau dan cawe-cawe? mengangkat presiden itu bagian kewenangan presiden, kan begitu. Bang Ganti Pak Muldoko itu. Saya panggil Pak sekarang, mana tahu jadi diganti. Oke, Bang Jansen, tapi menurut Anda kenapa Presiden Jokowi tidak mau cawe-cawe menghentikan langkahnya Pak Muldoko mengajukan PK? Itu makanya kita dorong. Oke. Itu makanya kita cawe-cawe dorong. dalam versi negatif ya, bukan versi positif. Positif. Oke. Itu kan kewenangannya tuh. Saya selalu katakan, saya sarjana hukum ya. Kita bernegara ini itu kan diatur konstitusi, undang-undang dan peraturan di bawahnya begitu. Oke. Itu mengatur kita rakyat, termasuk mengatur cara gerak pemimpin, termasuk presiden begitu. Reshuffle kabinet itu kewenangan presiden tidak? Ya. Bahkan dari seluruh cawe-cawe yang disebut Pak B. Mahmudin itu tadi, yang sudah ada di undang-undang itu tadi, ya, Oke. malahan yang sesungguhnya kewenangan mutlak Pak Jokowi adalah mengganti yang bernama KSP Muldoko ini. Kalau memang tujuannya tadi itu, Oke. saya ingin cawe-cawe mendorong peserta pemilu besok bertarung secara fair katanya. Jadi kalau beliau tidak mencopot Pak Muldoko, artinya itu cawe-cawenya bukan ke hal yang baik. Anda mau mengatakan begitu? Cawe-cawenya ke hal yang buruk. Salah kamu ini. Ini kamu menafsirkan jadi kemana-mana. Loh, enggak, Ini kan kembali saya ke Pak tanya nih, tadi kan Jokowi. Anda bilang bahwa cawe-cawe yang baik Kembali itu ke Pak Jokowi, undang-undang. itu hak beliau. Tetapi kalau beliau mengatakan saya akan cawe-cawe yang positif, itu John, kita buktikan. Buktikan. sedikit John. Jadi kalau itu memang sudah hak kewenangan presiden, itu bukan cawe-cawe. Cawe-cawe dalam pengertian dasarnya adalah ikut campur urusan yang bukan bidangnya. Oke. Tapi ketika dia kaitannya dengan Pak Muldoko itu memecat atau itu bukan cawe-cawe, itu memang fungsi tugasnya, tanggung jawabnya karena Oke. bawahannya. Oke. Saya mau tanya ke Itu makanya Gus, saya katakan tadi, kan ini kan terminologinya cawe-cawe. Istana mengatakan ini cawe-cawe yang positif. Kita ya, kan bisa juga dong. Anda tabayun lah ya. Bukan maksudnya. tabayun, ini tidak lagi tabayun ini. Orang ini sudah merusak Oh, ini bukan demokrasi. tabayun. Itu tidak Maksudnya pernah. tabayun ke Pak Jokowi. Begini. Gitu, Tidak bukan. pernah satu detik pun ya dia jadi kader Partai Demokrat. Itu makanya saya katakan ini bukan hanya soal Demokrat saja, Oke. tapi soal demokrasi kita. Saya sering mengatakan hati-hati seluruh partai politik di luar sana. Kalau soal begini nanti dibenarkan oleh hukum, ini jadi presiden. Diam-diam hilang tuh Golkar, diam-diam hilang PDIP. Oke, saya mau PDIP tanggapan dari mengalami istana. itu. Kenapa? Itu makanya harusnya Bang Ansi Lema dan teman-teman PDIP mendorong. Oke. Orang ini sudah merusak demokrasi. Itu. Tata cara begitu yang sehat dalam berorganisasi itu rusak karena ini. Oke, saya mau kasih kesempatan ke istana. Bang Faldo, kenapa Dorong kemudian dia Presiden reshuffle. Jokowi tidak menggunakan tanggung jawabnya? Kalau saya tadi hak dan tanggung jawabnya untuk mencopot, itu kan political will-nya sebetulnya di presiden ya. Kalau tadi dikatakan oleh Gus Coy Ya menggunakan Paldo nggak hak dan sampai tanggung lah, dia jawabnya. bukan presiden. Tapi kalau misalnya Bang Jansen itu cawe-cawe dalam Ini proses, bukan kenapa presiden. Presiden Jokowi tidak menggunakan itu? Menggunakan political will-nya. Sebenarnya kan kalau kita runut ya, Mbak Rifana ya, Bang Jansen, sebenarnya kan sikap pemerintah melalui Menkumham udah keluar. Bahwa ya yang digugat oleh Pak KSP Muldoko juga apa yang dikeluarkan oleh Menkumham itu satu. Oke. Jadi sikap pemerintahnya ya udah enggak gitu. Tapi dia Pak KSP Muldoko melakukan langkah hukumnya dan tidak mungkin intervensi. Yang Itu kedua, kan melanggar hukum berarti. Melawan dia keputusan pemerintah dia kan Menkumham. dia kan punya hak juga untuk mempertanyakan itu Mbak Rifana. Itu tuh hal Tapi yang haknya itu diajukan menjelang pendaftaran parpol ya, ya, partai ini koalisi proses itu ini kan kebetulan sedang ya menurut berjalan Anda ya. ya? Kan prosesnya sedang Duh, berjalan. gimana Yang pandanganmu kedua, KSP yang kedua, menggugat teman duduknya sendiri kadang dalam rapat kabinet yang namanya Menkumham. Itu. ya, yang kedua adalah soal reshuffle ya. Soal reshuffle itu kan memang presiden lah yang paling tahu timnya untuk menghadapi tantangannya. Jadi sekali lagi ya itu prerogatif presiden
Jadi yang dalam hal ini kami kira Presiden tidak ikut campur ya dalam upaya untuk mengintervensi hukum dan sebagainya. Semua sudah ada Jadi di proses Presiden hukum. akan membiarkan Ya, kalau udah ada ada di anak ranah buahnya hukum. yang kemudian maju Semua udah di terlalu ranah hukum. dalam, Even gitu kalau ya. seandainya Even itu melanggar hukum. dibilang itu kemarin kok menteri yang ini ditangkap juga oleh kejaksaan yang sebenarnya Presiden yang milih. Hal ini merupakan konsekuensi politis yang pasti akan terjadi gitu. Oke. Ini pasti terjadi, Mbak. Pandangan-pandangan Bang Jansen itu pasti terjadi. Tapi yang namanya proses hukum kan kita ya dihormati sama Presiden. Oke, meskipun itu kemungkinan besar bisa mengganggu pencalonan seseorang Itu dampak ataupun ya, mengganggu dampak. hak-hak dari sebuah partai politik Dampak untuk mengikuti politik pemilu. di tahun politik pasti Oke. akan begitu analisisnya. Ya, Tapi kan perlu ada prosesnya, political will dari ya prosesnya Presiden. sedang berjalan dan Presiden yang paling tahu timnya. Jadi ya Oke. terserah Presiden dong Oke, sebenarnya. saya mau ke Mas Adi dulu. Mas Adi, Anda melihat bahwa memang faktanya Presiden sedang cawe-cawe dalam perhelatan politik ini, atau ini hanya narasi saja yang dikembangkan oleh koalisinya Mas Anies Baswedan? Ya kalau kita melihat secara umum, Jokowi ini orang Jawa. Dulu Jokowi ini sering dibully sebagai presiden yang terlampau begitu banyak mengendorse salah satu capres tertentu. Jokowi sebenarnya ingin membuktikan ke banyak orang. Sekalian aja saya menyebut, saya memang mau cawe-cawe di 2024. Apa urusannya? Toh tidak ada undang-undang yang dilanggar. Oke. Jadi kalau saya melihat sebenarnya Rifana, Jokowi ini ingin membuktikan bulian dan kritikan publik selama ini yang selalu menuduh Jokowi sebagai orang yang suka mengintervensi dan punya preferensi politik di Pilpres, itu satu. Yang kedua, kalau soal terkait cawe-cawe, ini kan tergantung bagaimana kita membaca konteks dan tafsir politiknya. Kalau cawe-cawe misalnya menyebut demokrasi harus berjalan dengan baik, pemilu jujur, adil, itu saya kira bukan cawe-cawe yang dipersoalkan oleh Bung Jansen ataupun Gus Coy di kubu perubahan. Ataupun misalnya cawe-cawe bagaimana tidak ada polarisasi, bukan itu yang dipersoalkan. Oke. Bahkan ketika yang disebut cawe-cawe, Jokowi punya preferensi pilihan politik, karena apapun judulnya Jokowi ini adalah kader PDIP, pastinya dia samikna watokna, disebut tegak lurus, mendukung calon dari PDIP, nggak ada soal. Yang paling penting preferensi politik personalnya ini jangan terlampau diekspos secara berlebihan di media. Yang bikin nggak nyaman itu hampir di setiap tempat, all the time. Jokowi itu bicara tentang endorsement kandidat capres tertentu. Oke. Sementara pada setting bersamaan Jokowi terlihat tidak happy misalnya karena Anies punya kemungkinan maju untuk 2024. Andai preferensi politik Jokowi itu pilihannya ke PDIP, pilihannya ke Ganjar, belakangan dikaitkan dengan Prabowo Subianto, tidak terlampau ditunjukkan kepada publik, saya kira tidak akan menjadi gaduh seperti sekarang ini. Yang haram hukumnya itu kalau cawe-cawe apa yang dituduhkan oleh Bung Jansen dengan Gus Coy. Menghalang-halangi orang untuk tidak bisa maju. Apapun judulnya, mau presiden, mau gubernur, mau bupati, ataupun instrumen-instrumen negara lain, itu tak boleh. Ini merusak demokrasi. Jadi tuduhan yang disampaikan oleh Bung Denny Indrayana, ataupun Bung Jansen, ataupun Gus Coy, itu memang harus dibuktikan. Salah satunya adalah supaya cawe-cawe negatif ini tidak terjadi, apapun judulnya. Saya setuju dengan banyak orang, setuju dengan banyak aktivis, bahwa Pak Jokowi harus ngasih kartu kuning kepada Pak Muldoko untuk tidak terlampau jauh mengintervensi persoalan-persoalan Partai Demokrat. Bukan soal PK saat ini ada di Mahkamah Agung, bukan soal PK yang saat ini sedang menggantung nasibnya. Apapun hasil keputusannya di MA nanti, posisi Muldoko ini selalu akan dikaitkan dengan Jokowi. Ini yang ramai. Kalau cawe-cawe mencoba untuk menghalang-halangi Anies maju untuk sebagai kandidat capres, Itu kan eksesnya ya. Betul, itu tak Kalau boleh. PK Muldoko itu dikabulkan, eksesnya Ya nggak bisa Demokrat maju. diambil alih, Saya ngomong maka ini Anies wassalam. Oke. Bukan hanya Partai Demokrat yang hilang, bukan hanya AHY yang tidak jadi ketua umum Partai Demokrat. Ini poros perubahan ya wassalam, tinggal lama dan bisa dipastikan Anies tidak bisa maju. Kalaupun toh tidak setuju dengan Anies, tidak setuju dengan poros perubahan, tidak happy dengan Gus Coy Nasdem yang bermanuver, bikin poros antitesa pemerintah, kalahkan di pemilu. Bukan dengan cara mengintervensi, bukan cara dengan menghalang-halangi, dengan cara apapun. Oke. Kan ini yang sebenarnya perlu dieksklusi. Satu sisi bagi Bung Paldo dan Bang Ansi, yang disebut dengan cawe-cawe politik Jokowi itu adalah positif. Pemilu jujur, adil, Jokowi juga punya pilihan politik pribadi. Yang itu memang tidak dilarang oleh undang-undang. Undang pemilu jelas kok. Jokowi bisa mengkampanyekan orang lain di luar dirinya. Ya. Tapi kalau mengkampanyekan orang lain di luar dirinya, masa kampanye harus cuti. Tapi masih ada pengawalan yang bisa difasilitasi oleh negara. Tapi itu tadi yang ramai, ternyata ada distingsi soal cawe-cawe. Bung Jansen, kemudian Prof Denny, kemudian Tapi itu Gus Coy. dirasakan ya bahwa cawe-cawe itu dalam bentuk intervensi hukum untuk menjegal tiket pencapresan seseorang. Begini itu dia. dirasakan ya. Ini kan wacana Coba elit gini, ya. Oke. Ini wacana elit. Kita kan bukan aktivis partai. Kita kan tidak bergaul dengan kelompok-kelompok orang yang ini berada
di pusaran elit itu soal siapa yang disebut cawe-cawe, soal kasus hukum, soal pembegalan dan seterusnya. Tapi apapun judulnya, kita yang melihat demokrasi dari jauh, apapun bentuk kita sukaan kepada orang lain, tidak suka kepada poros Jangan perubahan, dipotong, tidak suka dengan poros Anies Baswedan dan seterusnya. Jangan pernah menjegal dengan cara-cara apapun. Cukup kalahkan di pemilu, mobilisasi pemilih, datang ke TPS, kalahkan poros perubahan dan kalahkan Anies. Kan gitu saja ceritanya. Kalau kita boleh berharap ya. Ya, Anda mau menambahkan, Bang Jansen? Kalau soal hukum ini, Naya, kalau ingin masuk sedikit ke teorinya begitu, ketika kita dulu belajar soal tata negara klasik begitu, ada namanya Profesor Hamid At-Tamimi. Jadi saya sendiri merasa kondisinya ini betul mengarah ke apa yang beliau sampaikan. Jadi beliau menyampaikan soal konstitusional diktatorship. Gitu. Jadi rubuhnya nilai-nilai kita bernegara untuk tujuan kekuasaan. Kalau dalam tesisnya Prof. Hamid At-Tamimi, beliau mengatakan dulu itu instrumennya itu pakai kepres. Nah, kalau sekarang ini dia menggunakan putusan-putusan hukum begitu. Intervensi hukum. Itu makanya, bukan hanya intervensi, putusan-putusan hukum. Itu dia. Itu makanya mungkin sekarang ini kena di kami begitu. Tapi bisa kalau ini terus kita pertahankan, nanti gantian jadi kena ke pihak yang di seberang sana juga. Apapun ya tindakan hukum yang tidak benar tuh, karena hukum ini harus netral dia, tidak boleh kena itu, baik yang di dalam kekuasaan maupun di luar kekuasaan. Itu. Jadi pada posisi itu kita sekarang ini mendorong agar hukum itu kembali misalnya benar. Contoh misalnya, sedikit aja soal pengujian undang-undang KPK, sedikit aja di Mahkamah Konstitusi, karena ini ilmunya itu. Kalau tadi politik praktis semua tuh. Misalnya soal pengujian undang-undang KPK. Kalau kita dulu belajar soal angka umur masa jabatan, tidak pernah dia ini punya problem konstitusional. Ternyata dikabulkan. Angka umur masa jabatan. Itu sepenuhnya diserahkan kepada DPR dan Presiden. Itu makanya open legal policy. Tiba-tiba KPK memutuskan dia menjadi punya problem konstitusional. Dari 4 tahun dipanjangkan 5 tahun begitu. Ini kan sudah nggak masuk di akal nih. Jadi teori-teori dasar yang kita pelajari dulu itu rusak semua. Dan ini terang benderang. Jadi itu dikhawatirkan oleh Demokrat kalau nanti terjadi bukan hanya Demokrat, semua kita ini. Nah, ini sekarang. Misalnya soal usia Presiden yang 40 tahun minimum. Diuji sekarang oleh PS dan teman-teman yang lain. Jangan-jangan lolos juga nih. Mulai kapan angka umur masa jabatan punya problem konstitusional? Orang itu bukan norma kok. Itu dia. Ini penting ini untuk kita diskusikan. Nanti di topik berikutnya soal batas usia cawapres memang lagi digugat untuk kepentingan siapa gitu. Bukan soal batas usianya, tapi soal umur angka masa jabatan. Secara teori itu tidak pernah punya problem konstitusional begitu dia. Tiba-tiba hari ini dalam tanda kutip ya, MK memutuskan ada problem di situ. Baik, kita kan kembali ke fokusnya dulu. Bang Ansy, PDI Perjuangan merasa diuntungkan dengan cawe-cawe politiknya Presiden Jokowi ini? Ya, Presiden Joko Widodo itu adalah kader PDI Perjuangan, tapi juga Presiden Republik Indonesia. Beliau tahu menempatkan diri sesuai dengan ruang dan waktu. Pada saat mana beliau tampil sebagai kader PDI Perjuangan, pada saat mana beliau tampil sebagai Bagaimana presiden. Pembedanya, Bang Ansy? Ya, masyarakat mengerti dan beliau juga. Bagaimana membedakan beliau tampil di acara musra relawan sebagai presiden atau kepala negara? Jadi ketika kembali ke soal cawe-cawe, ini saya perlu jelaskan juga nih soal cawe-cawe. Tafsir atau pemaknaan atas diksi cawe-cawe, ini kan harus masuk dalam alam pikiran Presiden Joko Widodo. Kan begitu? Supaya kontekstual. Jadi antara teks dan konteks ini harus kontekstual. Karena kalau tidak, bisa mispersepsi. Ya, bisa persepsinya itu keliru. Nah, betul cawe-cawe ini adalah kata serapan dari bahasa Jawa. Kalau rujukan kita secara etimologis, kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertiannya itu ikut membantu, membereskan, menangani, menuntaskan. Dan Presiden Joko Widodo itu secara eksplisit mengatakan bahwa tidak ada tendensi untuk melakukan intervensi politik untuk membuat misalnya pemilu itu tidak demokratis, tidak jujur, dan kemudian tidak adil. Jadi tudingan yang mengatakan bahwa diksi cawe-cawe ini dekat dengan abuse of power atau kemudian pragmatisme politik semata dengan tujuan untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan, itu sebenarnya tidak berdasar.
Tapi dalam dialog yang sama di tempat ini juga rekan Anda Adian Apitupulu beberapa minggu yang lalu memperingatkan Presiden Jokowi harus netral pada Pilpres 2024. Ya. Artinya ada kekhawatiran dari PDI Ya, Perjuangan artinya begini. bahwa Presiden ini cawe-cawe dalam politik elektoral, Bang Ya, Ansy. hari ini kita Sebentar, hidup- jangan dijawab dulu, tapi kita harus jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.